Halo Sobat Lab, selamat datang di laboratorium. Untuk hari ini kita akan kembali belajar tentang alat ukur. Setelah sebelumnya kita belajar tentang basic meter, atau alat ukur untuk mengukur voltmeter dan ampermeter di video yang sebelumnya, maka untuk hari ini kita akan belajar untuk alat yang tingkatnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dari basic meter. Alat apakah itu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang multimeter. Ini adalah alatnya, multimeter. Nah, untuk multimeter sendiri ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan basic meter. Di mana basic meter hanya ada dua pengukuran, yaitu ampermeter dan voltmeter, yang mana untuk arus yang digunakan itu adalah arus DC. Nah, namun di multimeter kita bisa mengukur arus AC juga. Nah, sehingga alat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan basic meter. Oke, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Untuk alat dan yang kita lihat di sini adalah multimeter analog ya. Kenapa analog? Karena dia menggunakan jarum penunjuk. Nah, jadi komponennya atau bagian-bagiannya, yang pertama ini ada skala ukur. Nah, untuk skalanya ada berbeda-beda ya. Ada beberapa bagian yang nampaknya tidak sama. Nah, kalau kita lihat sekilas mungkin akan sedikit ribet untuk membacanya. Nah, namun akan kita sederhanakan membacanya sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Jadi ada skala, papan skala, kemudian ada jarum penunjuk. Karena dia analog maka dia menggunakan jarum. Kemudian bagian untuk kalibrasi, nah ini yang warna putih, ini adalah kalibrasi. Nah, kalau yang ini adalah zero ohm adjustment atau pengenalan titik atau membuat titik nol, mengadjust titik nol atau mengatur titik nol pada ohmmeter. Jadi ini hanya untuk ohmmeter. Kemudian ada output, ada selektor. Ini selektor. Untuk selektor kita bisa fokus pada bagian yang ada runcingnya. Nah, runcing ini adalah penunjuknya. Nah, ini namanya selektor atau steker. Ya. Kemudian ada batas ukur yang nanti akan ditunjuk oleh steker. Kemudian ada COM. Ini adalah input negatif atau jarum penjelajah negatif. Ini adalah jarum penjelajah positif atau plus. Jadi COM plus gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Biasanya untuk baterainya ada di bagian belakang. Nah, ini biasa bisa dibuka. Ini ya, ada jarum. Nah, ini nanti bisa dilepas sehingga kita bisa mengganti baterainya. Baterai dari alat ini biasanya adalah baterai 9 volt. Nah, di basic meter dia tidak menggunakan baterai. Nah, sedangkan di multi dia menggunakan baterai ya. Karena ada beberapa bagian, contohnya ada buzzer di sini. Ini akan digunakan untuk mengecek apakah kabelnya terhubung atau tidak. Nah, caranya adalah hubungkan plus dengan COM. Jika dia ada hambatan maka dia akan berbunyi. Nah, ini baterainya agak sedikit kurang ya. Begitu. Oke. Nah, kita pelajari dulu untuk selektornya. Nah, pada bagian selektor kita melihat di sini ada DC volt atau arus untuk tegangan, pengukuran tegangan arus DC volt. Juga ada DC MA, DC miliampere ya, DC atau direct current miliampere. Artinya ini untuk arus pengukuran ampermeter untuk arus searah. Ini pengukuran tegangan DCV. Ini pengukuran tegangan untuk arus DC, arus searah. Nah, nanti selektor diarahkan ke seperti ini. Oke. Nah, kalau di sebelah sini yang warna merah, ini adalah AC voltmeter. Artinya alat ukur voltmeter untuk arus AC atau alternating current. Bus di sini untuk mengukur dari terhubung atau tidaknya suatu rangkaian ya. Kemudian ada ohmmeter
Nah untuk ohmmeter dia ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, dan kali 10K. Untuk pengukuran frekuensi biasa akan ditaruh di kali 10 ini. Seperti itu. Nah ini adalah selektornya. Maka kita di sini bisa mengukur tegangan. Perbedaannya basic meter dengan multimeter analog, itu kita bisa mengukur tegangan dalam arus DC maupun arus AC. Namun untuk arus kita masih hanya bisa pada arus DC, seperti itu. Berikutnya setelah memahami selektor, kita akan memahami yang namanya papan skala. Nah kalau kita tidak bisa membaca papan skalanya, tentu kita akan kerepotan ya menggunakan basic meter ini. Bukan basic ini. Menggunakan multimeter ini. Satu hal yang perlu dipastikan, ketika kita menggunakan AC volt, DC ampere, maka kita akan menggunakan skala yang berwarna hitam. Ini, 3 tingkat ini. 2, 10, 50, yang mana maksimalnya adalah 10, 50, dan 250. Ini adalah skala yang akan kita gunakan untuk pengukuran voltmeter AC maupun DC, ampermeter DC, seperti itu. Nah ini terutama volt ampere, DC VA, dan AC volt, seperti itu. Bagaimana cara kita menentukan skala mana yang akan kita pakai? Itu kita melihat dari selektor kita. Nah misalkan selektor kita ada di 10 dCV, maka kita akan menggunakan skala yang ujungnya adalah 10 atau kepalanya sama dengan batas ukur yang kita pakai. 10, maka kita menggunakan skala yang 10, berarti yang paling atas ya. Maka NST-nya atau nilai skala terkecilnya kita menggunakan yang 10, yang paling kecilnya adalah 2. Kenapa tidak harus dikonversi? Karena nilainya sama ya. Berarti batas ukur paling kecilnya 2 dibagi jumlah skalanya dari 0 sampai ke 2 itu ada 10. Berarti 2 dibagi 10 yaitu 0,2 volt. Bagaimana kalau kita menggunakan skala 1000? Maka kita akan menggunakan sama skalanya yang atas, namun di nilai 10 ini menjadi 1000 sesuai dengan batas ukurnya. Nah, di sini diberlakukan konversi. Ya, konversinya. Jadi 10 ini adalah 1000, maka 2 di sini adalah 200. Kenapa jadi 200? Karena peningkatannya 200, 400, 600, 800, dan 1000 sesuai dengan batas ukurnya. Maka batas ukurnya 200 dibagi dengan jumlah skalanya 10, maka nilai satu skala terkecilnya atau NST-nya adalah 20. Seperti itu. Untuk deltanya menjadi 10. Oke, bisa dipahami ya. Hal yang sama juga kita lakukan untuk batas ukur yang lain. Contoh 2,5 berarti kita akan pakai yang 250 namun dikonversi menjadi 2,5. Berarti 50 menjadi 0,5. 0,5 bagi 10 berarti 0,05, seperti itu untuk NST-nya. Oke. Nah, itu hal yang sama kita lakukan pada batas ukur yang lain jika kita menggunakan AC volt maupun DCMA. Seperti itu. Nah, yang berbeda adalah ketika kita menggunakan ohmmeter. Ohmmeter, maka kita akan menggunakan skala yang paling atas, yaitu untuk ohm. Bisa? Nah ini untuk ohmmeter yang warna biru. Nah ini nolnya ada di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Sehingga ketika kita mau menggunakannya, maka kita harus menyesuaikan angka nolnya dulu. Nah ini kalau kita hubungkan seperti ini ya. Nah ini. Maka perlu kita sesuaikan angka nolnya dengan memutar 0 ohm adjustmentnya. Ini yang warna kuning. Nah, untuk kali 10 sepertinya agak susah terkalibrasi ya. Contoh kita ganti ke yang kali 100 coba ya. Kita mencari yang bisa dikalibrasi dulu ya. Nah ini.
Nah, kali 100 bisa ternyata dikalibrasi. Kita buat jarumnya tepat di angka 0 ya. Seperti itu. Jadi setelah kita mengganti selektor kembali, misalkan dari 100 naik ke 1K, maka kita harus men-zero lagi, men-adjustment kembali untuk 0 ohmnya, seperti itu. Baru kita bisa menggunakan. Nah, setelah ini dihubungkan, maka pembacaannya dimulai dari sebelah kanan. Nah, untuk NST dari ohmmeter, kita tidak bisa menentukannya dari faktor kalinya, namun harus melihat dari skalanya. Kalau kita perhatikan skalanya, dari 0 sampai ke 2 itu berbeda, 2 sampai ke 5 itu berbeda, 5 sampai 10 berbeda, 10 sampai 20 berbeda, 20 sampai 30 berbeda. Maka kita tentukan batas ukurnya di mana jarumnya nanti berhenti. Contoh, kita harus membaca di mana jarum kita berhenti, di antara mana. Contoh, misalkan jarum kita berada di antara 5 dan 10, maka kita harus membaca dari 5 ke 10 itu ada berapa nilainya. Misalkan ada 5, pasti ada 5 ya, antara 5 dan 10 ada 5, maka batas ukur kita menjadi 5 dibagi jumlah skala kita dari 5 ke 10, yaitu ada 10 skala di sana. Berarti 5 dibagi 10 yaitu 0,5. Namun dikali dengan faktor kali kita 100, berarti 0,5 kali 100 itu ada 50. Kenapa? Karena nilai 5 di sini jadi 500, nilai 10 di sana itu menjadi 1000. Kenapa? Karena harus dikali 100. Seperti itu, karena faktor kalinya. Sama halnya dengan batas ukur yang lain juga seperti itu. Harus disesuaikan dengan faktor kali dan di mana jarumnya berhenti. Baru kita bisa menentukan NST maupun deltanya untuk ohmmeter untuk ohmmeter di dalam multimeter analog. Nah, ini adalah multimeter analog seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan di chat di kolom komen. Mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan baik di sana. Oke, alat berikutnya yang selanjutnya selain multimeter analog ya pasti ada multimeter digital. Tentu nilainya sudah tertera tanpa harus membaca skala ya. Namanya juga multimeter digital. Otomatis dia akan membaca secara digital, menunjukkan angka secara digital. Bagian-bagiannya sama, ada display, kemudian ada selektor atau steker, ada batas ukur. Nah, di sini ada 20 ampere, ada MA, ada COM yang sama seperti analog di COM. Ada juga volt dan ohm. Nah, ini bedanya adalah yang ini untuk volt plusnya voltmeter dan ohmmeter, COM yang negatifnya ya. Nah, sedangkan untuk ampermeter dia harus dipisahkan antara 20 ampere dan miliampernya. Ada hitungannya secara ampere, ada hitungannya secara miliampere. Nah, untuk membedakannya biasa kita lihat di sini. Nah, bedanya lagi untuk multimeter digital, kita bisa mengukur arus secara AC, tidak hanya secara DC saja. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada nilai 20. Nah, tidak ada nilai M-nya ya di antara miliampere atau AC maupun DC. Nah, ini ada juga 20. Nah, ketika di angka 20 tanpa ada embel-embel M, maka untuk ampermeter plusnya harus dicolok di 20A. Nah, ketika di selektor yang ada M-nya, maka kita menggunakan yang plusnya di MA. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada hold. Hold difungsikan untuk menahan pembacaan agar tidak berubah-ubah ya. Seperti itu. Selebihnya sama nilai cara bacanya. Namun untuk NST dan delta digital tetap sama, yaitu 0,05. Seperti itu. Selain dari mengukur hal tersebut, nah kita juga bisa menentukan kaki dari sebuah transistor. Apakah dia bertipe PNP atau NPN, mana kaki emitor, mana kaki kolektor, mana kaki basisnya. Nah, ini ada alatnya, nanti dicolok di sini.
Nah ini yang lubang-lubang ini. Ya, berikutlah pembelajaran kita terkait multimeter. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di dalam kolom komentar. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Sampai bertemu di laboratorium untuk video-video yang lainnya.